Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kemarin pada pulang dari Harganas Jawa Barat di Depok, macam-macam ribut, biasalah, capek lah gitu ya, pabelit lah, begitu rame lah, tidak rame lah gitu, itu tanggapannya. Sekarang Aki ingin cerita bahwa memang kalau acara Harganas mah dari dulu juga begitu, kecuali kalau lomba-lombanya dilaksanakan di tempat itu. Tapi kan sekarang mah jauh sebelumnya atau di tempat lain begitu ya. Dan walaupun hanya dilaksanakan di situ juga kita-kita aja kalau Harganas mah. Tapi yang rame itu adalah Pertasi Kencana. Biasanya itu mah 2 minggu di lokasi saja, belum jalannya. Kan dulu mah misalnya Aki ke Maros itu adalah seminggu itu di jalan pakai kapal laut kan pulang pergi nah gitu. Nah ini cerita Aki soal rame. Aki punya pengalaman waktu di Maros. Aki ditempatkan di Pangkep kan, itu jauh tuh hampir 40 km. Acara biasa kacau. Nah kan orang itu kontingennya 468 dari Jawa Barat itu. Tapi kan sudah punya fungsi masing-masing. Yang ikut lomba ini, yang penyajian inilah, yang rapat inilah, yang itulah, macam-macam. Ini ada cerita di lomba cerdas cermat. Kita sudah siapkan itu 3 cadangan, 3 yang maju. Jadi kalau ada itu dicadangkan. Ternyata pada saat babak penyisihan itu yang disiapkan itu ada semua, dan alhamdulillah Jawa Barat masuk ke final. Di final itu memang sudah begitu aja karena berhasilannya semuanya Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat dan Jawa Barat. Hanya peserta dari Jawa Barat bubar karena perubahan jadwal ternyata bentrok dengan yang lain. Akhirnya tinggal 2 orang tuh yang disiapkan, kurang 1. Ternyata yang dari KB lagi yang tidak ada tuh, karena dia harus penyajian tentang Ayudi di tempat lain. Aki ketuanya, kan ketua 3 itu lomba-lomba. Akhirnya Aki menunjuk ibu yang sudah ikut lomba busana daerah. Pasti kan lomba busana itu pakai sanggul, ya, pakai kebaya, pakai kain ke bawahnya, ya seperti pengantin lah kayak gitu. Ya, dituju. Akhirnya dia duduk di tengah, sebelah kanan pertanian, sebelah kiri koperasi, kan gitu caranya. Nah, pada saat babak lempar melempar gitunya, itu mah rame. Jawa Barat unggul, sudah sorak aja Aki, huha gitu ya. Biasalah kita ya, atau jeung higal jeung naon. Nah, pas babak terakhir praktek itu nilainya 300 apa 500. Sedangkan kita perbedaan hanya 200 dengan Kalimantan Barat. Kalau Nusa Tenggara Barat di bawah waktu itu. Aki pikir katanya adalah kita praktek melalui rintangan. Jadi pakai tambang gitu, dibentangkan. Begitu ditunjuk siapa? Nanya ke Aki semua siapa yang mau ditunjuk. Aki melihat di depan itu ada alat-alat kontrasepsi, ada pantung, ada lipcat yang berkaitan dengan KB. Aki pikir sudah si ibu aja. Ibulah yang berdiri. Dan sebelah kirinya itu tumbuh-tumbuhan, di situ ada apa? Bibit-bibit, sebelah kanannya ada hewan, ada kelinci, ada macam-macam lah gitu di situ. Tentunya sekarang mencari katanya kelinci betina melalui rintangan. Aduh. Tapi karena saking semangatnya si ibu langsung gitu masih kainnya itu diangkat sampai pinggang. Jadi paha itu sudah kelihatan. Barang loncat kepada tambang. Kemudian tiku dawet atau mengait gitu ya langsung jatuh. Si ibunya itu si itunya copot, sanggulnya copot. Itunya kebayanya juga keluar. Yang lebih parah lagi itu si sampingnya itu copot. Jadi dia itu seolah-olah
telanjang aja gitu. Dan berguling-guling, tapi berguling-gulingnya kan di rumput. Itu mah orang sorak-sorai, ya. Langsung ada yang tepuk tangan, ada yang ketawa. Si ibu itu sampai seperti telanjang karena si kain kebayanya juga buka. Jadi kelihatan itu pabrik susunya kelihatan, taman hiburannya kelihatan. Akhirnya kita tidak bisa menang dan dimenangkan oleh Kalimantan Barat yang bisa menangkap kelinci betina. Itu pengalaman di dalam itu sehingga Aki juga ya gimana? Aki juga mau muru ke sana, tapi karena kelihatan itu akhirnya si sarungnya diturunkan begitu dan si ibunya juga bukan sakit, malah dia ketawa-ketawa. Itu pengalaman Aki waktu Pertasik Kencana di Maros. Demikian saja ini cerita kata Kang Dodi, jangan panjang-panjang, pendek saja ya. Jadi cerita tentang kain diangkat ke atas, geus katingali ti tataranjang, kemudian ti kait, kemudian semuanya copot, akhirnya dia berguling-guling dengan telanjang. Kelihatan sekali yaitu pabrik susunya ada dan taman hiburannya juga hanya terhalang oleh kain yang tipis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.